Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 635C25. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya mengambil judul dan proyek kali ini yaitu Analisa Sistem Informasi Pendapatan pada Bengkel Grogol Motor Pesaki. Anggota kelompok yaitu saya, Mega Utami, selaku ketua kelompok. Kedua, Siti Nurkholisah. Ketiga, Pradia Chandra Depi. Latar belakang sistem informasi dibangun dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai macam proses pekerjaan manusia yang biasanya dilakukan secara manual, sehingga dengan menggunakan sistem informasi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap para pelaku usaha. Teknologi informasi mempunyai peranan dalam mengolah data perusahaan sehingga menjadi informasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dan tujuan ada dua, yaitu satu, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat tentang sistem pendapatan dan diimplementasikan pada bengkel grogol motor pesaki. Kedua, mengetahui sistem pendapatan yang sedang berjalan saat ini dan masalah yang dihadapi oleh bengkel tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu ada tiga. Satu, menggunakan metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi atau sumber informasi. Kedua, melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik bengkel tersebut. Ketiga, studi pustaka dengan cara mempelajari buku, membaca literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang kami lakukan. Ruang lingkup dalam penulisan tugas ini yaitu hanya pada sistem pendapatan yang dimulai dari prosedur penerimaan informasi keluhan kendaraan konsumen, prosedur perbaikan motor, prosedur pembayaran, dan prosedur laporan. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Menurut Bodnar dan Hopwood dalam Kadir 2014-293 mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Selanjutnya, menurut Cushing dalam Fauji 2017-225, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Selanjutnya, peralatan pendukung ada tiga, yaitu satu, UML. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram teks-teks pendukung. Kedua, IRD, diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek dan atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Ketiga, spesifikasi file, yaitu menjelaskan tentang file-file yang akan digunakan dalam pengolahan database serta sebagai media penyimpanan data. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurkholisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkholisah dengan NIM 63210126 dari kelas 635C25. Saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya, yaitu di sini ada Logical Record Structure atau LRS. Dibentuk dengan nomor tipe rekod. Beberapa tipe rekod digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan nama yang unik. Lalu ada user interface, yaitu sebuah media yang menghubungkan manusia dengan komputer agar dapat saling berinteraksi. Selanjutnya ada code generation, merupakan tahap penerjemah desain sistem yang telah dibaut
ke dalam bentuk bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Lalu selanjutnya ada black box testing, yaitu untuk menguji perangkat lunak dari segi spesifik fungsional tanpa menguji desain kode pemrograman. Selanjutnya ada pembahasan. Bengkel grogol motor pesakih ini didirikan pada tahun 2012 yang bergerak dalam bidang jasa perbaikan kendaraan, juga menjual berbagai macam spare part. Bengkel grogol motor pesakih ini terletak di Jalan Raya Dan Mogot, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Bengkel ini didirikan oleh ayah kandung Bapak Michel Herdianto selaku pemilik bengkel. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasinya di sini meliputi ada pemilik bengkel, lalu di sini ada kasir dan kepala bengkel, lalu lanjut ke mekanik. Proses sistem bisnis berjalan. Yang pertama ada proses penerimaan informasi keluhan kendaraan. Bagian kasir menerima informasi kendaraan STNK atau surat tanda nomor kendaraan dan kunci dari konsumen. Lalu bagian kasir akan menyampaikan informasi dan kunci kendaraan tersebut yang diberikan kepada mekanik. Selanjutnya proses yang kedua ada perbaikan kendaraan. Bagian mekanik ini akan menerima kendaraan dengan keluhan utama dari kasir atau dari pelanggannya dan segera melakukan pengecekan kepada kendaraan konsumen tersebut. Setelah melakukan pengecekan, mekanik tersebut akan meminta spare part yang perlu diganti kepada kasir. Lalu bagian kasir akan memberikan spare part yang diperlukan untuk perbaikan kendaraan. Lalu di sini yang ketiga ada proses pembayaran. Setelah selesai motornya, konsumen akan menerima kwitansi, kunci, dan melakukan pembayaran. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, kasir akan mencatat salinan daftar transaksi pada buku. Register transaksi kasir akan menjumlahkan total pembayaran pada nota dan menuliskan semuanya dan diberikan kepada konsumen. Yang keempat, lalu ada proses pembuatan laporan. Bagian kasir yang akan membuat laporan tersebut. Bagian kasir akan membuat laporan pendapatan yang telah terjadi pada setiap harinya. Lalu akan menyerahkan laporan tersebut kepada pemilik bengkel. Di sini ada diagram activity sistem berjalan. Perkenalkan, nama saya Praditya Chandra Devi, NIM 63210255. Di sini saya akan membacakan lanjutan PPT dari teman saya. Di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan ada dua, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Adapun dokumen tersebut adalah nama dokumen, ada STNK, fungsi sebagai identitas kendaraan, sumber konsumen, tujuan kasir, media kertas, jumlah satuan lembar, frekuensi, tiap ada permintaan servis, format, lampiran A1. 2. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Adapun dokumen tersebut adalah nama dokumen nota, fungsi bukti penjualan spare part atau jasa servis, sumber bagian kasir, tujuan konsumen, media kertas, jumlah satu lembar, frekuensi setiap ada servis atau penjualan spare part, format lampiran B1. Spesifik. Terus terdapat ada dokumen laporan. Nama dokumen adalah laporan, fungsi, bukti penyampaian informasi pendapatan, sumber kasir, tujuan pemilik bengkel, media kertas, jumlah satu lembar, lampiran B2.
Di sini ada permasalahan pokok. Permasalahan pokoknya yaitu ada penyusunan laporan membutuhkan waktu yang lama sehingga jika terjadi kesalahan harus menulis ulang dan menghitung kembali. 2. Pemberitaan data dan informasi yang kurang baik sehingga menjadi kendala di kemudian hari dalam pencarian data. Ketiga, tidak adanya jurnal pendapatan sehingga data transaksi tidak dituliskan secara lengkap dan terperinci. Pemecahan masalah. Di sini ada pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu menggunakan web internet dengan bahasa pemrograman PHP Hypertext Processor dan menggunakan editor Adobe Dreamweaver sehingga dalam pencatatan maupun pembuatan laporan semakin cepat dan akurat. Menggunakan database untuk menyimpan dan memelihara data dan informasi bengkel. Ketiga, menggunakan jurnal pendapatan sehingga semua transaksi dapat terpantau jelas sesuai tanggal terjadinya transaksi dan sumbernya pun jelas. Kesimpulan, di sini kesimpulannya berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada proses pendapatan di bengkel grogol motor pesaki, maka penulis mengusulkan penggunaan program komputer sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang ada. Dengan menggunakan sistem yang menggunakan program dan komputer akan lebih efektif dalam proses pendapatan bengkel serta dalam pencarian data, informasi dan kebutuhan pelaporan akan menjadi lebih efisien. Informasi dan kebutuhan pelaporan akan menjadi lebih efisien. Penerapan sistem komputerisasi diharapkan dapat memperbaiki proses kerja yang ada dan mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan pendapatan bengkel. Sarannya, berdasarkan kesimpulan tersebut, dengan mengimplementasikan program penulis bermaksud memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat, yaitu perlu adanya pelatihan bagi setiap pengguna yang akan menggunakan program yang terkomputerisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan program dan memahami tugasnya masing-masing. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap program yang telah terkomputerisasi dalam jangka waktu tertentu agar terhindar dari kelemahan dan permasalahan yang mungkin timbul pada saat program tersebut digunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.